Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alright, my students, alhamdulillah, welcome again to our English lesson today. And in this video we are going to discuss, I am going to tell you about adjective clause. Ya. Jadi apa itu adjective clause? Insyaallah akan kita bahas pada video kali ini. Silakan disiapkan diri antum untuk memahami materi yang akan sebentar lagi Ustaz sampaikan. Dan sebelum itu, mari kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita mulai. Pertama dari definisi. Jadi adjective clause terdiri dari yang pertama adalah adjective, yang kedua adalah clause. Nah, masing-masing kita bedah dulu artinya. Adjective itu artinya adalah kata sifat, ya. Dan mungkin beberapa dari kita memahami kata sifat itu adalah individual word gitu ya, kata-kata individu. Misalnya kayak smart, happy gitu ya, clean, itu adalah adjective. Dan fungsinya adalah kata sifat itu untuk menerangkan kata benda gitu. Nah, kemudian ada yang namanya clause atau klausa, yang mana itu adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan verb. Jadi yang namanya klausa itu dia adalah sekumpulan kata yang memiliki subjek dan kata kerja. Nah, dari pengertian itu bisa kita simpulkan bahwa adjective clause adalah sekumpulan dari kata-kata yang berfungsi sebagai kata sifat dan dia termasuk di dalamnya ada subjek dan kata kerja. Nah, begitu. Baik, untuk lebih memahaminya kita lanjut ke fungsi. Apa sih fungsinya adjective clause? Fungsinya adalah to give additional information about the subject or the object in a sentence. Nah, jadi fungsinya untuk memberikan informasi tambahan tentang subjek ataupun objek dalam suatu kalimat. Kita lihat contoh berikut ini. Ada contoh kalimat, the phone which you bought last year has broken. Nah, sebenarnya kalimat ini bisa sederhana saja seperti ini. The phone has broken. Handphone itu rusak. Nah, sekarang kita ingin menambahkan informasi tambahan terhadap telepon. Telepon yang mana gitu ya. Nah, maka kita bisa masukkan yang namanya adjective clause tadi. Nah, inilah bentuk adjective clause-nya. Jadilah the phone which you bought last year. Telepon yang mana? Telepon yang kamu beli tahun lalu has broken. Nah, begitu. Yang merah ini itulah contoh adjective clause-nya. Selanjutnya ada the man who speaks at the stage right now is my brother. Nah, bisa saja kalimatnya sederhana. The man is my brother. Lelaki itu adalah ayahku. Namun kita ingin menambahkan informasi tambahan, maka kita menggunakan adjective clause. Begitu. Ini. Kemudian ada juga di sini contohnya I like reading the book that you sent me yesterday. Nah, harusnya kalimatnya bisa seperti itu aja. I like reading the book. Sudah selesai. Namun, jika ingin tambahkan penjelasan, book yang mana? Oh, the book that you sent me yesterday. Buku yang kamu kirim kepada saya kemarin. Begitu. Dan contoh terakhir, Susan met the teacher whom you told me yesterday. Susan bertemu guru. Guru yang mana? Oh, guru yang kamu ceritakan kepada saya kemarin. Jadi, itulah fungsinya. Fungsi dari adjective clause. Apa tadi? Fungsinya adalah untuk memberikan informasi tambahan tentang subjek ataupun objek yang ada di sebuah kalimat. Baik, kita lanjutkan. Kemudian komponen. Jadi adjective clause itu dia mempunyai 3 trait ya, 3 komponen. Yang pertama, dia itu biasanya dimulai dengan relative pronoun, yaitu who, whom, whose, that, atau which, ataupun bisa juga dimulai dengan relative adverb dengan kata when, where, ataupun why. Kemudian komponen yang kedua, dia itu harus ada subjek dan verb. Nah, namanya aja klausa tadi ya, adjective clause, berarti dia harus ada unsur subjek dan verbnya. Dan terakhir, it will tell us something about the noun. Dia akan menceritakan kita sesuatu tentang noun, atau dia akan memberikan penjelasan tentang kata benda yang dibicarakan. Nah, itulah yang namanya adjective. Begitu. Kita lihat misalnya seperti ini tadi, contoh yang tadi,
The phone which you bought last year has broken. Nah, yang warna merah ini semuanya namanya adjective clause. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat komponen yang pertama, dia menggunakan relative pronoun yaitu which. Kemudian dia mempunyai subject dan verb yaitu you dan both. Dan terakhir dia memberikan kita informasi tentang kata benda. Kata benda mana yang di sini yang dimaksud yaitu the phone. Oke, nah pada hari ini yang akan kita bahas adalah fokus adjective clause yang menggunakan who, whom, which dengan that. Mari kita bahas satu persatu. Penggunaan who. Nah, anak ustadz semuanya, kita menggunakan relative pronoun who ini jika kita ingin mengacu kepada subjek, yang mana subjek tersebut adalah berupa manusia. Mari kita lihat contoh dua kalimat berikut. Di kalimat pertama adalah that is the person. Kalimat kedua, the person wants to see us. Nah, kita mau menggabungkan dua kalimat ini. Kita lihat the person di sini itu adalah berposisi sebagai subjek. Maka kita bisa menggunakan who. Kalimatnya berubah menjadi that is the person who wants to see us. Nah, gitu. Jadi artinya itu adalah orang yang ingin bertemu dengan kita. Karena di sini adalah manusia, maka kita menggunakannya who. Oke, lanjut. Kita bisa berikan contoh yang kedua. I know the new teacher. Kalimat keduanya, the new teacher teaches English in our class. Nah, kita gabungkan dua kalimat ini. Pertama adalah the new teacher. Itu berarti adalah mengacu kepada orang. Nah, posisinya sebagai subjek, maka kita menggunakan who. Kalimatnya menjadi I know the new teacher who teaches English in our class. Saya tahu guru yang baru itu yang mengajar bahasa Inggris di kelas kita. Oke, itu yang pertama yang menggunakan who. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah yang menggunakan whom. Nah, whom itu juga kita gunakan untuk mengacu kepada orang, namun posisinya sebagai objek. Nah, kita lihat contoh. Kalimat pertama, that is the person. Itu adalah orangnya. Kalimat kedua, we want to see the person. Kami ingin bertemu orang itu. Kita lihat, person di sini dia adalah sebagai objek. Maka yang kita gunakannya adalah whom. Nah, kalimatnya menjadi that is the person whom we want to see. That is the person whom we want to see. Itu adalah orang yang kami ingin temui. Nah, posisinya sebagai objek. Nah, inilah yang namanya adjective clause-nya. Whom we want to see. Nah, begitu. Fungsinya menjelaskan tentang the person ini. Selanjutnya, contoh yang kedua. I know the new teacher. Kemudian, yesterday we called the new teacher. Kita lihat, the new teacher posisinya adalah sebagai objek dan dia adalah orang, manusia ya. Jadi kita menggunakan whom. Maka kalimatnya kita satukan menjadi I know the new teacher whom we called yesterday. Saya tahu guru baru itu yang kita panggil kemarin. Nah, ini adalah adjective clause-nya. Whom we called yesterday. Menjelaskan siapa? Menjelaskan the new teacher. Oke, selesai yang kedua, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu penggunaan which. Nah, cara menggunakan which sama persis dengan penggunaan who yang tadi. Hanya saja, which itu untuk menjelaskan benda. Kalau who tadi menjelaskan orang, kalau which menjelaskan benda. Dan dia bisa untuk subjek dan untuk objek. Begitu ya. Contoh, that is the room. Itu adalah ruangannya. The room has beautiful decoration. Ruangan itu mempunyai dekorasi atau hiasan-hiasan yang indah. Kita satukan kalimatnya menjadi that is the room which has beautiful decoration. Itu adalah ruangan yang mempunyai hiasan yang indah. Mana adjective clause-nya? Iya, adjective clause-nya adalah yang ini, which has beautiful decoration. Inilah adjective clause-nya. Menjelaskan yang mana? Menjelaskan the room. Nah, yang mana the room adalah things, benda mati, maka menggunakan which.
Contoh kedua, that is the room. Itu adalah ruangannya. We want to see the room. Kami ingin melihat ruangan itu. Nah, the room di sini posisinya sebagai objek dan dia adalah benda mati. Maka kita menggunakan which. Maka kalimatnya menjadi that is the room which we want to see. Itu adalah ruangan yang kami ingin lihat. Adjective clause-nya tentu yang ini. Which we want to see. Menjelaskan the room. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya kita bahas yang terakhir, yaitu adalah that. Untuk that sebenarnya sama persis dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan that ini lebih universal ya. That ini bisa kita gunakan untuk mengacu kepada orang, ataupun bisa untuk benda mati, dan dia bisa untuk posisi subjek dan bisa posisi objek gitu ya. Jadi dia bisa untuk semuanya. Jadi dari semua contoh yang kita bahas tadi, kita bisa menggantinya dengan that. Begitu. Jadi that lebih fleksibel dan lebih universal. Sekarang sebelum kita tutup, mari kita coba mengerjakan beberapa latihan dulu ya, biar lebih paham. Ini ada kalimat, the visitor wants to see all the paintings. Pengunjung itu ingin melihat semua lukisan-lukisan. Kalimat kedua, the visitor must walk to the gallery. Nah, kita lihat di sini. Kita akan menggabungkan dua kalimat ini menjadi satu dengan menggunakan adjective clause. Pertama, kita analisa dulu. The visitors itu adalah manusia. Berarti kita menggunakan who atau whom. Sekarang lihat, posisi the visitor adalah sebagai subjek. Berarti kita menggunakan who. Maka kalimatnya menjadi the visitor who wants to see all the paintings must walk to the gallery. Nah, jadi artinya menjadi begini ya. The visitors, pengunjung yang ingin melihat semua lukisan-lukisan harus berjalan ke galeri. Nah, begitu. Jadi adjective clause-nya adalah yang ini. Who wants to see all the paintings? Menjelaskan the visitors. Baik. Itu contoh yang pertama. Mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, Mr. Isan called the workers. Pak Isan memanggil para pekerja. My father invited the workers. Ayah saya mengundang para pekerja. Nah, kita lihat di sini yang sama adalah the workers. Ya, kita ingin menggabungkan dua kalimat ini. Maka the workers-nya bisa kita ambil satu saja dan yang satunya lagi dengan menambahkan adjective clause ya. The workers adalah manusia. Posisinya adalah sebagai objek. Berarti yang kita gunakan adalah whom. Maka kalimatnya menjadi Mr. Isan called the workers whom my father invited. Artinya Pak Isan memanggil pekerja yang mana? Pekerja yang ayah saya undang. Nah, karena diundang maka dipanggil oleh Pak Isannya. Begitu. Jadi, menganalisisnya begitu ya. Selanjutnya kita masuk contoh yang terakhir. Susan sent the letter. Susan mengirim surat. I received the letter last night. Saya menerima surat itu tadi malam. Lihat, yang sama adalah kata the letter. Maka kita bisa gabungkan dengan menambahkan adjective clause. Tapi sebelum itu kita analisa dulu ya. The letter ini person atau things? Ya, dia adalah things, benda mati. Berarti kita menggunakan which. Maka penggabungannya menjadi Susan sent the letter which I received last night. Susan menulis surat yang saya terima tadi malam. Nah, itulah materi kita tentang adjective clause. Semoga bisa difahami. Jika ada pertanyaan silahkan boleh tanya langsung ke Ustadz, dan insya Allah akan diberikan penjelasan lebih dalam lagi jika ada hal-hal yang ingin antum ketahui lebih lanjut. Dan itu dulu untuk materi di video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa antum pahami semua. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. And have a nice day everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.